Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Rafika Flowena Hutagawal. Saya dari kelas 12 Farmasi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman atau kesaksian hidup yang saya alami dan keluarga saya alami ketika masa pandemi COVID-19 kemarin. Kita ketahui bersama bahwa pada saat masa pandemi COVID itu keadaan ekonomi cukup menurun, termasuk di tengah-tengah keluarga kami. Di mana bapak saya adalah seorang supir dan dia juga harus kehilangan banyak pelanggannya karena masa pandemi COVID kemarin kita harus berada di rumah saja, sehingga banyak orang yang tidak berani keluar dan menyebabkan tidak adanya sewa untuk dibawa. Itu menyebabkan keluarga kami cukup kehilangan pendapatan dan keadaan ekonomi di tengah keluarga kami juga cukup terguncang. Di tengah masalah pandemi COVID itu, Tuhan memberikan suatu ujian lagi kepada keluarga kami, di mana kami harus kehilangan beberapa barang-barang di rumah kami. Rumah kami kemalingan, teman-teman. Jadi saat itu rumah kami bentuknya adalah ruko, gitu. Karena kami punya sebuah kedai atau toko. Jadi saat itu di bulan 9 kami semua sedang tidur di malam hari. Di situ ada mama, bapak, saya dan adik-adik saya. Kami semua sedang tidur beristirahat seperti biasanya. Saat itu kami tidak mengetahui bahwa rumah kami kemalingan. Tetangga kami itu adalah seorang pedagang sayur, sehingga dia setiap pagi harus pergi ke pajak untuk belanja sayur-sayuran yang harus dia jual untuk pagi harinya gitu. Pagi-paginya biasanya toko kami tidak pernah buka sekitar jam 2 atau jam 3 pagi begitu. Saat itu ketika dia ingin keluar dari rumah, ingin pergi ke pajak, dia melihat toko kami terbuka sekitar jam 4 pagi. Dia bingung kan, karena biasanya toko kami tidak pernah buka jam segitu. Dia panggil-panggillah kami, lalu keluarlah mama saya. Dia melihat bahwa kenapa rumah kami terbuka, tokonya terbuka, demikian kan. Lalu mama saya spontan, dia langsung pergi ke melihat barang-barang apa aja yang diambil di toko. Karena kami jualan rokok, mama saya lihat rokok kami semuanya sudah habis di dalam seteling rokok itu, semuanya dibawa oleh malingnya. Lalu mama saya lihat di laci uang juga sudah tidak ada uangnya. Lalu mama saya masuk ke ruang tamu, dia lihat barang apa aja yang diambil oleh maling itu. Ternyata yang kami dapati adalah HP mama saya juga hilang, dompet bapak saya juga hilang, dan yang paling menyakiti hati saya adalah sepeda motor yang sering saya pakai ke sekolah juga diambil oleh maling itu. Saat itu saya merasakan sakit sekali gitu, pukulan di tengah masa pandemi seperti itu. Keluarga kami keuangan menurun, tetapi juga Tuhan berikan hal demikian terjadi gitu. Itu adalah suatu hal yang cukup berat bagi saya dan keluarga saya saat itu. Kami tidak berhenti di situ, kami juga sudah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian, tetapi karena tidak ada bukti yang dapat membantu, baik itu rekaman CCTV ataupun saksi, jadi masalah itu tidak bisa diperpanjang, demikian teman-teman. Jadi ya, hal itu membuat saya dan keluarga saya cukup terpukul. Masa pandemi seperti ini Tuhan kasih sebuah keadaan kondisi seperti itu. Kami cukup merasa cukup banyak rugi pada saat itu. Kenapa sih Tuhan kasih hal yang demikian terjadi? Ya, saat itu bapak saya pimpin doa. Kami cuma bisa berdoa bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan gitu. Karena hal demikian Tuhan kasih untuk tujuan tertentu dalam hidup kami. Saya mengingat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kami kurang mengucap syukur di saat kami bahagia. Kami kurang berdoa saat kami bahagia, sehingga Tuhan kasih pencobaan yang lumayan berat seperti ini supaya kami ingat sama Tuhan. Ya, itu adalah salah satu kesaksian yang
hidup yang saya alami cukup berat bagi saya. Saya harus kehilangan banyak hal, termasuk saat itu sangat-sangat kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita semua. Kondisi ekonomi saat itu juga sangat menurun, tapi setelah hal itu terjadi teman-teman, Tuhan kasih kelimpahan, Tuhan berikan lagi sukacita, Tuhan kasih lagi modal untuk kami bisa membangun sesuatu yang sudah hilang agar kami bisa kembalikan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun masalah silih berganti berdatangan, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan kita sama sekali. Itu yang saya alami dan keluarga saya alami ketika kami masalah ekonomi kami sangat terpuruk. Tuhan kasih lagi pencobaan, kehilangan harta benda, tapi kami masih bisa kuat dan kami masih bisa semangat. Jadi itulah salah satu hal yang membuat saya sampai saat ini yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang punya segala sesuatunya. Terima kasih teman-teman atas kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.